Numpang tenar isu pesantren saat narasi Nasab dan Habib ikut menunggangi polemik Trans 7. Belum selesai, umat menahan amarah atas hinaan Trans 7 terhadap santri Lirboyo. Tiba-tiba muncul gelombang baru, bukan membela pesantren, tapi menunggangi kemarahan umat untuk menaikkan pamor kelompok tertentu. Mereka bicara seolah membela Nasab, tapi ujung-ujungnya membela nasabnya sendiri. Pertanyaannya, apakah ini pembelaan untuk Islam atau strategi numpang tenar dari narasi yang sedang panas? Kita akan bongkar dan kita akan analisa berikut ini. Hadirin, kita sekarang ini mau dijauhkan dari Rasul. Sedikit demi sedikit. Sekarang umat Nabi Muhammad sudah dibikin tidak percaya sama anak cucunya Rasulullah. Sebentar lagi sudah nggak percaya dengan pewaris Nabi Muhammad. Pesantren dilecehkan, tempat pelecehan seksual, tempat pemukulan, tempat pembulian, semua orang dijauhkan dari pesantren. Antum lihat, hadza kalam Habib Abu Bakar masyhur. Akan ada saatnya kalian ini mau dijauhkan dari Nabi. Yang pertama dijauhkan dulu dari para pewarisnya, para habaib, para kiai habis ini, para gus, para ustadz, tunggu gilirannya. Pesantren mulai dijelek-jelekin hingga orang takut masukin anaknya ke pesantren biar umatnya nggak kenal Nabi Muhammad. Ya, lagi-lagi Habib Jamal Baagil dan Taufik Assegaf dalam ceramahnya memuat sebuah retorika tentang umat dijauhkan dari habaib dan keluarga Nabi. Dinyatakan bahwa ada pihak yang sengaja menyerang habaib agar umat tidak lagi menghormati keturunan Rasul. Kalimat seperti ini fitnah terhadap nasab adalah fitnah terhadap Rasulullah SAW yang digunakan untuk menggiring opini bahwa kritik terhadap habaib itu adalah dosa besar. Namun tidak ada bukti empiris tentang siapa yang menyerang habaib selain opini pribadi penceramah itu. Di sini disebutkan oleh Habib Jamal Baagil dan Habib Taufik Assegaf. Ketika isu besar sedang viral seperti kasus Trans 7 yang dianggap melecehkan Lirboyo, narasi-narasi dari dua penceramah habaib ini memasukkan konteks umat sudah dijauhkan dari habaib, seolah menumpang momen viral yang membangkitkan simpati publik terhadap kelompok Nasab Ba'alawi. Dan pola ini sering muncul setiap kali isu pesantren, ulama, atau agama viral. Muncul narasi tandingan yang menggeser fokus daripada pembelaan pesantren menjadi pembelaan terhadap habaib. Namun faktanya, Trans 7 beberapa tahun terakhir sering mengundang Habib dalam program keagamaan. Artinya, tuduhan media mainstream sengaja menjauhkan umat dari habaib tidak sesuai dengan data siaran. Tapi, narasi itu justru terus diulang karena ia berfungsi sebagai alat pembentuk loyalitas emosional dan itu bukan fakta. Di sisi lain, dengan menempel pada kasus isu Lirboyo versus Trans 7, narasi ceramah itu ikut naik trending. Karena publik sedang emosional, maka setiap konten yang seolah membela ulama langsung viral. Meski arah pesannya tidak lagi soal pesantren, tapi soal nasab dan keturunan. Siapa yang membicarakan dan merendahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Islam, itu berarti merendahkan Islam. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Mereka dia terus demikian dicaci, ini dibiarin. Dan sekarang yang sudah mati udah dibongkar-bongkar nih, sampai dengan fisik membongkar kuburan nih. Kemudian sekarang tokoh-tokoh Islam yang masih hidup nih, di Lirboyo Ki Anwar sudah sebelumnya juga ada itu, Ki Miftahul Akhyar juga dicaci. Ini adalah dalam rangka untuk melemahkan kekuatan Islam. Kalau habaib udah lebih dulu, tapi ini tidak disadari.
orang diracuni. Pertamanya, perbedaan habaib dengan ulama pribumi katanya. Apa bedanya? Nggak ada yang bedakan. Oke. Sekarang mulai pondok pesantren di Ganyang. Tokoh-tokohnya mulai di Ganyang. Dari segi analisa pola saya menyampaikan di sini, dalam sisi komunikasi publik ini disebut dengan naratif hijacking, yaitu memanfaatkan emosi massa dari isu besar untuk mengangkat agenda pribadi. Dalam hal ini, kemarahan publik terhadap Trans 7 dipakai untuk menggeser perhatian dari pesantren ke isu nasab. Hasilnya, publik terbagi. Ada yang membela pesantren dan ada yang malah membela habaib. Padahal sumber masalahnya bukan nasab, tapi etika dari media. Konteks dalam sosial digital, berdasarkan sosial media listening tahun 2024 sampai tahun 2025, lebih dari 60% percakapan di X dan TikTok tentang nasab Habib bersentimen negatif. Bukan karena benci keturunan Rasul, tapi karena masyarakat mulai lelah dengan klaim eksklusivitas tanpa bukti ilmiah. Maka setiap kali ada isu seperti Trans 7 ini, sebagai tokoh berusaha memulihkan citra dengan cara menempel pada gelombang emosi publik. Ditambah lagi sekarang ini sukunya Nabi dihina. Arab mana ada yang punya ilmu? Perawi hadis ini semuanya orang bukan Arab. Arab ini apa? Arab ini apa? Pelan-pelan. Intinya nanti kalau sudah langkah demi langkah mulai normalisasi sama Israel. Israel yang sudah jelas-jelas ngerampas tanah orang muslim, habis ini normalisasi sudah dijalankan negara-negara muslim lain. Ini nggak bisa Indonesia, pasti gejolak kalau mau normalisasi sama Israel, nggak mungkin. Kecuali habis dulu habaibnya, habis dulu para ulama yang mukhlisin, para ulama yang istiqomah, habis dulu pondok pesantren, habis dulu Arab, jauhkan mereka dari Nabi Muhammad. Putus hubungan umat ini dengan Nabinya Muhammad. Kalau sudah, kalian akan lihat di mana Nabi SAW mengatakan ini umat banyak tapi ghutha'un ka ghutha'is sail, kayak buih sudah manting ke sana naam, ini ke sini naam, sudah hidupnya hidup duniawi. Makanya Nabi SAW mengatakan bukan syirik yang aku takuti, masyirku akhafu alaikum, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang aku takuti idza busitat alaikumud dunia, kalian kalau sudah kena fulus, kena dunia, niscaya kalian akan hancur sebagaimana mereka orang-orang terdahulu hancur. Kalian akan berburu dunia sebagaimana mereka dahulu berburu dunia. Umat ini nggak bakal syirik sudah. Yang syirik 1-2. Yang lain semuanya muslim, tauhid kepada Allah. Yang ditakutkan Nabi bukan syiriknya, tapi nyembah dunianya, agungkan dunia. Sampai kita lihat sekarang, hak tidak disampaikan karena dunia, batil disampaikan karena dunia. Ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf karena dunia. Kalau sudah pewaris Nabi sudah bisa dibayar, bagaimana dengan selain pewaris Nabi Muhammad? Dan pembelaan terhadap narasi yang menunggangi nama ulama. Tidak semua yang mengaku membela Rasul benar-benar membela ajaran Rasul. Kadang mereka hanya membela pamor dan posisi sosialnya sendiri. Jadi kalau hari ini ada yang ikut bicara soal Trans 7 tapi arah ceramahnya justru membela nasab Ba'lawi, mungkin bukan sedang membela pesantren, tapi sedang menumpang tenar lewat amarah umat. Karena kebenaran tidak butuh panggung, tapi butuh keberanian yang jujur, meski tanpa sebuah tepuk tangan. Demikian dari saya. Terima kasih.